Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erik Syawal Aldifari, SEMM, selaku dosen pengampu praktikum studi kelayakan bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Anissa Rahmawati, NRP 1940102995. Lalu ada Sinta Zahra dengan NPM 1940101091. Nanda Kristiani 1940101098. Sania Ataya dengan NPM 194010100302. Nur Fitriani dengan NPM 194010100306 dan Agnes Rahma dengan NPM 194010100308. Di sini kami akan menjelaskan tentang monsoon sim dan bagaimana cara memainkannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu monsoon sim. Monsoon sim adalah game simulasi bisnis platform edukasi yang menggunakan sistem cloud untuk penyimpanannya. Pada game ini, dua konsep bisnis utama pada ERP akan dikombinasikan ke dalam game yang berdurasi kurang lebih 8 jam. Pemain akan bermain dalam tim dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan profit tertinggi, dan tanpa disadari akan belajar memahami pengetahuan bisnis yang akan meningkatkan pengertian pemain dalam konsep ERP. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania Ataya. Peran dan fungsi monsoon sim dalam pembelajaran. Peran monsoon sim adalah membentuk skill untuk mempersiapkan karir, mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan bisnis dengan cara memanfaatkan game simulasi dalam membangun dan mengelola sebuah perusahaan virtual. Fungsi monsoon sim adalah pembelajaran, yaitu memberikan pengetahuan, pengalaman proses bisnis, dan kita dapat mengetahui proses berlangsungnya sebuah bisnis di suatu perusahaan, baik itu mengatur cash on hand, sales, pendapatan, marketing, dan sebagainya. Selain itu, kita dilatih untuk belajar bagaimana manajemen di suatu perusahaan. B. Fungsi-fungsi menu-menu monsoon sim. Yang satu, finance. Pada menu finance, kita dapat melihat kondisi keuangan kita. Accounting berisi tabel yang menggambarkan kondisi keuangan kita. Setiap akun dapat kita klik untuk melihat informasi lebih lanjut. Cash berisi grafik cash on hand milik kita, yaitu uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian. Kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembelian jika cash on hand-nya rendah. Overhead merupakan grafik yang menginformasikan tentang pengeluaran kita, dapat digunakan untuk analisis biaya. Yang kedua ada purchasing, outsourced finance good. Kita dapat membeli barang jadi. Pada menu ini kita akan terdapat beberapa vendor di dalamnya. Masing-masing vendor terkadang memiliki kredibilitasnya tersendiri. Ada vendor yang tepat waktu, ada yang terlambat dalam mengantarkan barang. Mereka juga menawarkan diskon untuk volume pembelian tertentu yang dapat kita baca pada saat melakukan pembelian. Procure raw material. Jika kita telah membeli mesin, kita dapat membeli raw material secara manual. Sama dengan saat kita membeli barang jadi, terdapat beberapa vendor dan diskon untuk volume pembelian tertentu. PO list. Seluruh aktivitas pembelian tercatat pada kolom ini. Kita dapat menyetujui atau menolak PO yang ada. Terdapat tombol refresh pada pojok kanan atas. 3. Retail set price. Kita dapat mengatur harga jual produk kita. Berhati-hatilah dalam mengatur harga, karena jika harga terlalu tinggi, maka terdapat kemungkinan bahwa produk kita akan sulit terjual. Namun jika ingin menurunkan harga, perhatikan cost produk kita. Manage rental space. Fungsinya dapat mengatur besarnya kapasitas toko kita.
menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Selain itu, terdapat menu-menu pembantu dalam bentuk grafik yang dapat membantu kita dalam melakukan analisa. Yang keempat ada marketing. Saat marketing expense, fungsinya dapat mengatur pengeluaran kita untuk mempromosikan produk agar dapat lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Terdapat beberapa media yang dapat dipilih. Terdapat media yang efektif dan kurang efektif. Invest in adalah menu untuk membeli marketing report. Dengan laporan ini, kita dapat mengetahui detail dari kompetitor kita. Harga yang ditawarkan secara default adalah 10.000 per laporan. Satu laporan memberikan analisis selama 10 hari terakhir. View marketing report. Pada marketing report, kita dapat melihat kondisi seluruh perusahaan virtual dalam game pada 10 hari terakhir. Kita dapat melihat efek dari perubahan yang kita buat pada laporan ini, melakukan analisa lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Baik, untuk selanjutnya ada menu yang kelima, yaitu warehouse and logistik. Untuk submenunya, yang pertama ada move stock. Fungsinya dapat memindahkan barang dari warehouse ke seluruh toko kita atau memindahkan barang antar toko. Untuk submenu yang kedua ada move list. Dapat melihat seluruh permintaan pemindahan barang pada menu ini. Seluruh pemindahan barang harus disetujui terlebih dahulu agar dapat diproses. Schedule auto replenishment dapat mengatur pemindahan barang secara otomatis setiap stok kita berada pada jumlah tertentu. Kemudian ada stock remaining warehouse, dapat melihat kondisi stok pada menu ini. Kemudian yang terakhir ada manage rental space, berfungsi untuk mengatur besarnya kapasitas gudang kita, menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Untuk menu yang keenam ada B2B. Untuk submenunya ada show sell offer, berfungsi untuk memilih tawaran-tawaran yang ada dari berbagai perusahaan. Namun perhatikan pula harga yang disyaratkan. Terdapat dua jenis offer yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada deal yang menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Jika deal telah diambil oleh perusahaan lain, maka kita tidak dapat mengambil kesempatan tersebut. Dalam hal ini, corporate customer yang menetapkan harga yang mereka kehendaki. Kemudian yang kedua ada bid, yang menggunakan sistem penawaran harga, di mana kita akan menawarkan harga yang kita hendaki. Corporate customer nantinya akan menentukan sendiri perusahaan mana yang akan dia pilih. Tentunya vendor akan memilih penawaran yang paling menguntungkan bagi dirinya. Kemudian submenu yang kedua ada wholesale order list. Pada menu ini kita akan dapat melihat seluruh tawaran yang harus disetujui maupun telah disetujui. Kemudian submenu yang terakhir, stock remaining warehouse, berfungsi untuk melihat kondisi stok pada menu ini. Untuk menu yang ketujuh ada production, product order, berfungsi untuk mengatur produk mana yang diprioritaskan untuk diproduksi terlebih dahulu. Submenu yang kedua ada production by product, menu yang memperlihatkan grafik produksi berdasarkan produk. Kemudian ada production by machine, menu yang memperlihatkan grafik produksi setiap mesin yang ada. Kemudian production capacity, grafik yang menunjukkan kapasitas produksi yang dapat diproduksi setiap mesin. Kemudian ada daily production, tabel yang menunjukkan produksi per harinya. Kemudian ada mesin, informasi mesin yang kita miliki melalui menu tersebut. Untuk menu yang ke-8 ada MRP. Submenunya run MRP. MRP akan menghitung berapa banyak bahan baku yang perlu dibeli sesuai dengan permintaan pasar, kondisi stok, ataupun pengaturan yang kita tetapkan. Kemudian ada set preferred vendor, menentukan pembelian akan dijalankan dari vendor pilihan kita.
Jika tidak dipilih, MRP akan memilih sendiri vendornya. Kemudian yang terakhir ada setup akan dibacakan oleh Nur Fitriani. Yang selanjutnya ada menu planning dengan submenu set minimum stok. Kita dapat menentukan stok minimum yang harus ada pada central warehouse. Yang 10 ada maintenance dengan submenunya yaitu asset summary. Berisi informasi mendetail tentang mesin-mesin yang kita miliki. Yang kedua ada set work order yaitu menjadwalkan perawatan mesin secara periodik. Yang ketiga ada invest in sensor. Memasangkan sensor pada mesin tertentu untuk melacak performa mesin tersebut. Yang ke-11 ada menu HR atau human resource. Yang pertama ada headcount summary. Menu yang menginfokan perbandingan antara stok yang dimiliki saat ini berbanding dengan yang direncanakan dan selisihnya. Yang kedua ada headcount by depth. Pada menu ini kita akan memberikan training pada pegawai baru, memberikan counseling pada karyawan yang bermasalah, memindahkan karyawan ke departemen lain atau memecat karyawan. Tentunya aktivitas-aktivitas ini akan memakai biaya yang bervariasi. Nah, selanjutnya ada competency summary, yaitu menu yang menginfokan kompetensi pegawai-pegawai kita di setiap departemen. Kinerja mereka akan semakin baik jika kompetensinya tinggi. Yang terakhir ada hire new staff, yaitu merekrut pegawai baru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Kita dapat melihat track record mereka, kompetensi yang mereka miliki, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekrut calon pegawai tersebut. Selanjutnya ada customer service, yaitu incoming service request. Pada menu ini terdapat dua tipe service request. Yang pertama yaitu komplain, di mana kita harus membantu klien yang mengalami kesulitan. Jika komplain diabaikan terus-menerus, maka permintaan B2B perusahaan kita akan mengalami penurunan dikarenakan klien yang tidak puas dengan pelayanan kita. Yang kedua ada new order, di mana kita akan mendapatkan penghasilan ekstra dengan memberikan support atau service kepada pelanggan yang meminta service. Yang terakhir ada service result, menu yang menginfokan karyawan yang kita miliki untuk membantu memberikan support pada klien kita. Yang C ada memaksimalkan profit dan overview cara bermain motion sim. Yang pertama ada cara meningkatkan profit bisnis, menjaga stok dan mengatur harga. Yang kedua area utilize disesuaikan dengan tujuan. Jika semakin banyaknya lokasi, maka penjualan barang atau kuantitas semakin besar dan profit juga akan meningkat. Selanjutnya, overview cara bermain motion sim. Untuk melakukan proses bisnis, perlu dilakukan pertama, melakukan akses modal retail, lalu klik lokasinya yang bertujuan untuk melakukan penyewaan luas area. Setelah menentukan luas area, tentukan rental kontraknya yang memiliki keuntungan atau kerugian yang berbeda-beda. Setelah melakukan sewa retail, pastikan melakukan proses approval, karena jika belum melakukan proses approval, maka penyewaan itu belum bisa diproses oleh pihak penyedia retail di masing-masing wilayah. Langkah berikutnya bisa dilihat dari transaksi list untuk melihat proses penyewaan sudah terpenuhi atau belum. Bisa dilihat di timetable untuk melakukan penyewaan di hari keberapa terpenuhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, selanjutnya ada proses berikutnya di model retail ini. Setelah melakukan sewa retail, kita melakukan proses pembelian barang dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan pembelian dengan barang yang dibeli sekaligus dikirim. Yang kedua bisa menggunakan blanket, artinya membeli barang dengan kuantitas yang banyak kemudian dikirim secara berkala. Dalam proses pembelian boleh memilih vendor 1 atau vendor 2. Masing-masing vendor mempunyai spesifikasi yang sama, tetapi salah satu vendor ini ada yang nantinya lead time-nya tidak sesuai dengan lead time yang ditawarkan pada saat melakukan proses pembelian. Lalu pada saat melakukan proses approval, kemudian jumlah yang akan nantinya dibeli untuk masing-masing jenis barang ini juga harus disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing retail. Pada modul retail ini, langkah terakhir bisa melakukan retail sales, di mana retail sales ini berkaitan dengan menaikkan dan menurunkan harga jumlah dari masing-masing produk. Lalu selanjutnya kita akses modul marketing. Kemudian kita klik set marketing expenses. Tujuannya adalah untuk memasarkan produk di masing-masing wilayah yang kita nilai kurang laku. Lalu kita bisa melakukan analisis di bagian list,
Kemudian ketika sudah menentukan media A, B, dan C. Kemudian ada buy marketing report. Ini untuk pemeriksaan proses penjualan dari pesaing lain. Ketika pembelian 1 hari atau lead time 1 hari lalu, lihat ke view marketing report untuk mengetahui pesaing kita membuka di wilayah mana saja. Lalu terakhir akses modul finansial untuk melihat laporan profit and loss, balance sheet, dan seterusnya untuk meningkatkan strategi bisnis proses berikutnya. Manfaatkan space warehouse dan retail sebaik mungkin. Secara bertahap modul lain akan terbuka. Setelah warehouse terbuka, kita dapat membeli dalam jumlah yang lebih banyak agar mendapatkan diskon. Dengan mendapatkan diskon dalam pembelian besar, maka cost menurun dan kita akan mendapatkan profit yang lebih. Setelah modul B2B terbuka, kita sangat disarankan untuk aktif dalam B2B. Tetapi hal ini harus diiringi dengan persediaan yang tidak boleh putus, karena penalti keterlambatan B2B cenderung sangat besar. Lakukan analisis secara cepat sebelum mengambil tawaran B2B, karena tidak semua tawaran menguntungkan. Selain itu, perhatikan apakah persediaan cukup untuk memenuhi permintaan. Biasanya bid akan membiarkan margin yang lebih tinggi daripada deal biasa. Namun kita mungkin akan bersaing dengan tim lain. Namun pada awal permainan terkadang ada tim yang tidak mengambil B2B terlebih dahulu. Maka hal inilah kesempatan kita untuk melihat minimum builder untuk sesuatu order. Sebisa mungkin melakukan analisis cepat mungkin, karena tawaran B2B biasanya diambil lebih dahulu oleh tim lain. Dan jika ini terjadi, kita tidak dapat mengambil tawaran tersebut. Jangan hanya fokus pada B2B. Retail juga sangat penting untuk diperhatikan. Kita dapat melakukan pembagian tugas. Setelah bisnis berkembang, retail juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Jika demand kita dan cost flow sudah mulai baik, maka mulailah mengambil keputusan apakah kita perlu atau tidak memperbesar space. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agus. Kemudian memproduksi barangmu sendiri. Setelah modul-modul lain seperti production and MRP dan planning terbuka, kita akan dapat memproduksi produk kita sendiri. Sangat disarankan untuk memproduksi barang karena cost akan menjadi lebih rendah, sehingga hal ini kita dapat sangat menguntungkan. Pembelian bahan baku secara manual akan sedikit memakan waktu. Karena itu sangat disarankan untuk menggunakan MRP agar perhitungan dan pemesanan dapat dilakukan secara otomatis. Berhati-hatilah saat membeli barang, karena terkadang akan ada vendor yang tidak reliable dalam hal waktu pengantaran barang. Kemudian ada resiko menelantarkan human resource dan customer service. Menjelang akhir permainan, 2 modul terakhir yaitu human resource dan customer service akan diaktifkan. Terkadang banyak dari kita yang menelantarkan kedua departemen ini. Hal ini akan berdampak sangat fatal. Di antaranya, kita tidak akan dapat melakukan aktivitas penting seperti pembelian barang, mengambil tawaran di B2B, memindahkan barang dari gedung, proses produksi akan terhambat, dan masih banyak lagi. Intinya, tanpa orang yang bekerja dalam departemen tersebut, fungsi dari departemen tersebut tidak akan berjalan. Jika kita mengabaikan service request dari customer dan tidak memberikan servis yang memadai, maka penjualan retail kita akan menurun. Dan tawaran B2B juga akan semakin sedikit, karena customer sudah mulai tidak percaya dengan kita. Selain itu, dengan mengerjakan service request, kita juga akan menerima penghasilan tambahan. Baik, langsung saja kita mulai untuk cara bermain Monsom Sim. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Di sini klik member login di atas kanan.
Kemudian kita masukkan email dan password. Jika kita belum mempunyai akun, kita klik to yang ini, klik to sign up as a member. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, saya langsung saja masuk ke gamenya. Kemudian klik login. Nah, di sini kita langsung masukkan saja kode yang sudah diberikan oleh fasilitator. Klik game as player. Kemudian join using new game code. Kemudian masukkan kodenya. Kemudian klik join. Karena di sini saya sudah pernah join, kemudian kita kembalikan saja ya. Di sini tinggal klik yang join game yang sesuai dengan game kodenya. Kemudian go to page. Ditunggu. Nah, karena saya sudah memulai permainannya, kemudian klik reload this page. Nah, di sini sudah mulai terlihat dan sudah bisa memulaikan game Monsun Sim. Baik, langsung aja kita akan mulai memainkan Monsun Sim-nya. Nah, di sini itu ada harinya, jadi di sini ada hari 1 dari 100 hari. Nanti setelah waktunya selesai akan naik, misalnya jadi hari 2 dari 100 hari dan seterusnya. Nah, yang orange ini adalah panel finance yang normalnya itu muncul di sisi sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat ada sales revenue yaitu keuntungan, COGS, cost of goods sales yaitu biaya untuk penjualan, trading profit, keuntungan trading, operating expense yaitu biaya operasi, net profit yaitu keuntungan bersih, cash on hand yaitu uang yang ada di tangan kita saat ini, overdraft yaitu pengambilan lebih dari bank. Nah, kita diizinkan utang sama bank tetapi dengan adanya bunga. Lalu ada overdraft limit yaitu batasannya, delinquent payout yaitu hutang yang belum dibayar, dan ada average cost yaitu produk kita akan menjual 3 produk. Yang pertama ada apple juice, yang kedua ada orange juice, dan ada melon juice. Dengan harganya itu tertera di sebelah kanannya yaitu 15.000 untuk apple juice, 17.000 untuk orange juice, dan 19.000 untuk melon juice. Ini adalah modul pertama yaitu untuk menunjukkan finance-nya. Di sini itu baru informasi keuangannya aja. Nah, pada kondisi awal, perusahaan sendiri mempunyai 7.994.400 dengan maksimum overdraft-nya itu 2.500.000. Tetapi di sini itu ada bunga jika kita menarik berlebih dari bank. Nah, jika ada bunga, kita sendiri harus membayar bunga yang akan mengurangi dari keuntungannya. Nah, selanjutnya, berikutnya kita klik finance. Kita akan lihat laporan saat ini. Yang pertama ada profit and loss, keuntungan dan kerugian. Yang kedua ada balance sheet, neraca keuangan. Yang ketiga ada cash flow, yaitu laporan aliran uang. Yang keempat ada trial balance. Dan ada juga proses kontrol, yaitu untuk produksi. Tetapi di sini itu semuanya masih kosong karena belum adanya transaksi sama sekali. Kemudian dilanjutkan ke kita klik retail. Di retail sendiri ada pilihan location, procure finished goods, dan retail sales and price. Kita klik location, yaitu untuk mendaftarkan lokasi tokonya. Jadi, di dalam standar konfigurasi yang digunakan, kita punya 5
lokasi yang digunakan untuk membuka toko. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, dan Pontianak. Nah, di sini kita sebagai tim itu bisa menentukan akan menyewa tokonya di mana. Nah, menyewa toko di mananya itu berbeda biaya fee-nya. Ada standar fee dan overflow fee. Nah, standar fee ini adalah biaya sewa yang nanti akan dihitung per hari, per meter persegi. Kalau overflow fee-nya itu biaya jika kita memasukkan barang lebih dari kapasitasnya. Jadi, setiap barang yang dibeli itu harus menyiapkan tempatnya. Jika terlalu banyak, akan kena denda yaitu 32. Tiap-tiap tokonya ini pun mempunyai pangsa pasarnya sendiri dan bersaing atau kompetitor. Kita bisa pilih tokonya itu dengan klik Rent Retail Space. Di sini adalah kelipatan 50. Misalnya di daerah Jakarta sendiri kita akan sewa 100 meter persegi. Nah, untuk kontraknya sendiri itu mau bagaimana? Nah, ini ada 3 pilihan. Ada daily contract, no discount, yang artinya itu kita kontrak per hari tanpa adanya diskon. Yang kedua ada 7-day kontrak dengan 20% diskon, yang artinya kontrak 7 hari dengan 20% diskon, dan ada 30-day kontrak dengan 60% diskon, yang artinya kita kontrak per 30 hari dan diberikan 60% diskon. Misal kita mau pilih yang ada diskonnya, jadi kita klik yang 30-day kontrak dengan 60% diskon, lalu kita submit. Nah, setelah disubmit, nanti kita akan masuk ke dalam inbox. Nah, setiap pengajuan transaksi ini bukan berarti uangnya langsung keluar, tapi masuk ke inbox. Nah, ini tuh harus disetujui atau bisa juga dibatalkan. Misalnya kita akan setujui. Lalu kita akan masuk ke lokasi yang kedua. Kita pilih, misalnya kita pilih ke Surabaya, kita mau lebih besar dari yang di Jakarta sebelumnya. Misalnya kita pilih 150 untuk sewanya, dan kita tetap mau pakai diskon, tapi ini yang 7 hari, 20% diskon. Kita submit, dan kita setujui. Lalu untuk yang ketiga, kita bisa pilih di daerah Pontianak. Kita pilih untuk areanya, misalnya mau lebih besar juga, dan kita pilih 30 day dengan 60% diskon. Kita submit, dan kita setujui. Nah, karena kita udah sewa tempat, di sini perhitungannya itu akan dimulai di hari setelahnya. Jadi kita tunggu dulu harinya berubah. Nah, di sini karena kita udah sewa tempat, modul retailnya itu udah aktif ya. Terus ada inventornya itu masih kosong karena kita belum membeli barang. Nah, di sini untuk apple juice-nya itu harganya ada 26.000, untuk orange juice-nya itu harga jualnya 29.000, dan melon juice-nya itu harga jualnya 31.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa baru menggunakan 0 dari 100 meter persegi karena kita belum membeli barangnya sendiri. Lalu kalau angkanya di bawah 70% itu rata-rata underutilized, yang artinya kita mempunyai tempat yang lebih besar tetapi tidak dipakai. Nah, kerugiannya itu kita akan membayar rugi sewa yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya angkanya lebih besar, contohnya ada 101 dari 100, itu satunya akan kena biaya denda, yaitu biaya overflow yang dijelaskan di retail sebelumnya. Jadi usahakan ini terisi kondisi optimal antara 70% sampai 90%. Kita lanjutkan ke bagian retail, yaitu procure finished goods, membeli barang. Nah, di sini kita diberikan kesempatan menggunakan 2 vendor. Yang pertama ada vendor finished goods 1 dan vendor finished goods 2. Vendor finished goods
satu ini harga apple juice-nya itu 15.000 sama dengan vendor 2. Semua harganya itu sama dan diskonnya pun sama. Tetapi di sini tiap vendornya itu punya kemampuan untuk menempati janji yang berbeda. Misalnya beli dari vendor 1, minta tolong dikirim 1.000 unit dalam 5 hari. Ternyata ada barang yang dikirimnya tuh telat. Efeknya itu stok di toko kita tuh akan berkurang. Nah, untuk lead time-nya sendiri, maksudnya ini adalah misalnya dipesan sekarang, tetapi besoknya akan diproses. Kita lanjut aja untuk milih vendor yang pertama itu vendor 1. Kita pilih yang di daerah Jakarta. Untuk apple juice-nya sendiri, kita akan pesan 8.000, untuk orange juice-nya 8.000, dan untuk melon juice-nya 8.000. Lalu kita pilih pembayarannya bagaimana. Nah, di sini ada immediate delivery cash on delivery dan blanket purchase cash on delivery. Artinya kalau yang immediate delivery itu artinya si vendornya akan kirim semua barang sekaligus pada hari tersebut atau hari yang sudah disepakati. Kita sebagai pembeli itu harus mengeluarkan dengan cash bayar, yaitu cash on hand. Kalau yang blanket purchase itu pengirimannya bertahap, misalnya dikirim 10%, kita klik misalnya klik blanket purchase, ini ada keterangan dikirim 10% setiap 5 hari. Misal jika dibeli 10.000, berarti setiap 5 hari itu akan dikirim 1.000 unit. Pembayarannya pun bersifat dicicil dan barang pun datangnya itu dicicil juga. Nah, kita pilih yang 20% setiap 3 hari. Lalu kita submit. Sama seperti transaksi yang lain, itu harus disetujui terlebih dahulu. Karena jika tidak disetujui, itu otomatis tidak akan dilaksanakan. Selanjutnya kita pilih untuk vendor yang kedua. Di daerah Surabaya. Dengan membeli apple juice-nya yaitu 20.000, orange juice-nya 12.000, dan melon juice-nya 30.000. Ini cash on delivery. Kita setujui. Untuk yang ketiga, kita bisa pilih vendor 1 untuk di Pontianak. Kita pilih 12.000, untuk orange juice-nya 12.000, dan untuk melon juice-nya yaitu 20.000. Kita pilih yang immediate delivery. Kita submit. Dan kita setujui. Kemudian kita ke bagian retail kembali dan pilih retail sales and price. Di sini kita bebas menentukan harga jualnya. Jadi setiap lokasi itu ditentukan harganya. Kita bisa pilih ini harganya 25 untuk ini. Nah, di sini tuh ada unit sold, yang artinya berapa unit yang sudah terjual. Lalu ada sales, itu dalam rupiahnya, berarti berapa rupiah yang sudah terjual juga. Lalu ada unit remind, yang artinya saat ini kita masih punya berapa unit yang belum terjualnya. Lalu kita bisa klik submit.
Selanjutnya kita ke bagian marketing. Karena penjualannya itu bersaing gitu, jadi dengan perusahaan lain, maka ada biaya marketing yang bisa digunakan untuk promosi. Nah, jika kita mengeluarkan biaya promosinya itu tinggi, ada kemungkinan kita menjual lebih banyak, tetapi faktor yang dipengaruhi juga adalah harga. Sehingga akhirnya adalah keuntungan di akhir akan dipengaruhi dengan biaya marketing yang dikeluarkan. Biaya sewanya dan berapa profit yang kamu jual dan berapa unit yang kamu jual juga. Lalu di marketing sendiri ada pilihan set marketing expense dan view market report. Yang pertama kita bisa klik set marketing expense. Untuk daerah Jakarta, misal kita ingin model marketingnya itu Instagram. Ini tuh untuk marketingnya sendiri kita bisa pilihnya random karena efektivitasnya nanti berbeda, tetapi harus dipertimbangkan juga karena ada aturannya. Kita bisa pilih random aja untuk marketingnya ya. Di Jakarta kita pilih Instagram, TikTok, dan YouTube dengan biaya fee-nya misal 300, untuk TikTok 400, untuk di Surabaya itu misalnya TikTok untuk di Pontianak kita bisa pertama YouTube, Instagram, dan TikTok. Jika sudah, kita klik submit dan kita setuju. Lalu untuk mengetahui apakah marketing kita itu berhasil atau enggak, kita bisa beli di laporan pasar, yaitu view market report. Kita beli, nah di sini itu 1 kali laporan itu 20.000 dan akan muncul di hari berikutnya. Kita ini approve-nya di hari 11, berarti akan muncul di hari ke-12. Nah, dengan marketing report ini kita bisa tahu kompetitor kita itu di satu lokasi ada berapa banyak dan mereka menjual dengan harga berapa. Dan di sini juga kita bisa terjadi perang harga. Nah, kita bisa lihat kan di Surabaya ini terlalu berlebihan. Jadi luasnya dengan barangnya itu tidak sesuai. Nah, kita bisa beli luasnya dengan setuju. Itu muncul di hari selanjutnya. Nah, di sini udah muncul view market report-nya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.